Selamat datang di channel Waro Samarinda. Hari ini saya akan membagikan pengalaman menarik buat Anda semua setiap saya bekerja. Apabila Anda suka, jangan lupa tekan like, oke, dan tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya yang masih sedang menunggu sahurnya ya. Ini malam ini saya lembur karena banyak pertanyaan, tapi saya cuman melembur menggambar teman-temannya karena banyak pertanyaan di YouTube dan masih kebingungan cara memasang jalur-jalur kompresor ya. Dan di sini saya sudah menggambar. Ini tadi saya sudah melayani WA, ada berapa WA tadi yang masuk, keluhannya sama, yaitu tentang kulkas 2 pintu ya teman-teman ya. Dan di sini saya sedang menggambar karena saya itu kadang tuh mau menjawab itu kesulitan ya. Saya sebetulnya sudah membuat skemanya, tapi kalau tidak saya potong skemanya, pasti kalau sudah posisi skemanya itu terpasang semua, mulai di pros dan headernya ya teman-teman. Jadi bagi yang permula masih bingung, dan di sini saya akan membimbing buat teman-teman semua yang masih permula, yang masih benar-benar permula, yang belum mengerti dengan kulkas 2 pintu ya teman-temannya. Di sini saya gambarkan skemanya, dan di sini sudah saya gambar skemanya. Saya potong teman-teman, maksudnya saya potong yaitu tidak saya gambar semuanya ya. Dan saya menggambarkan dari jalur kompresor dulu ya teman-teman ya. Dan di sini sudah saya gambarkan dari kompresor, nanti saya akan gambar yang lebih lengkap lagi ya teman-teman. Dan di sini untuk teman-teman yang masih permula, pasti kalau saya gambar semua pasti masih kebingungan ya teman-teman ya. Jadi saya gambarkan seperti ini supaya teman-teman yang masih permula nanti paham maksudnya apa jalur-jalur ini dan arahnya kemana, seperti itu ya teman-teman ya. Dan sering kalau ada pertanyaan di YouTube, kadang itu saya kesulitan mau menjawabnya. Kadang tanya kabelnya warna apa, kadang beda-beda. Kayak kulkas walaupun sama merek itu kabelnya beda-beda juga ya teman-teman. Jadi saya itu kalau tidak di foto lewat WA, kadang aku tuh kesulitan mau menjawab. Tapi kalau sudah tahu fotonya, insya Allah saya bisa menjawab ya, seperti itu ya teman-teman. Apabila saya sudah pernah memperbaiki jenis itu, pasti aku bisa menjawabnya seperti itu. Dan di sini sudah saya gambarkan teman-teman. Jadi ini berlaku untuk semua kulkas 2 pintu ya teman-teman yang menggunakan timer. Nanti saya ada pertanyaan juga yang menggunakan modul, juga suruh membuat skemanya. Nanti kalau saya tidak sibuk atau penyakit malesnya tidak kambuh ya teman-teman, insya Allah saya gambarkan semua dari pertanyaan dari YouTube. Insya Allah saya akan layani seperti itu ya teman. Dan di sini saya akan jelaskan dulu ya teman-teman ya. Dan di sini sudah saya, sebetulnya AC itu enggak ada main plus ya teman-teman, dibolak-balik sama aja, tapi ada masanya di sini ya. Dan di sini masanya yaitu groundnya ya gitu, tuh seperti ini ya. Ini jalur ground, di sini saya gambar lurus ke sini ya teman-teman. Dan di sini satu ground yaitu menuju ke timer, salah satu ya, minnya menuju ke timer yang kaki yang paling pinggir ya teman-teman. Biasanya ada pembatas di sini, ada pembatasnya, yaitu yang menyendiri di sini adalah minnya ya, minnya timer untuk menghidupkan timer ini maksudnya. Dan di sini langsung menuju ke overload ya, mainnya yang satunya menuju ke overload, yang keduanya, yang ketiganya menuju ke kipas. Di sini ya sudah saya gambarkan seperti ini mainnya. Jadi kipas sudah saya kasih main,
kompresor sudah ada mainnya, lalu timernya sudah ada mainnya ya, sudah saya pasang mainnya semua. Sekarang saya akan menjelaskan jalur plusnya ya teman-teman ya. Dan di sini saya gambarkan kipas sama kompresor ya teman-teman. Masalahnya kipas sama kompresor itu berhubungan ya teman. Jadi kipas sama kompresor itu apabila kompresor mati, kipas ikut mati. Apabila kompresor hidup, kipas ikut hidup ya teman-teman. Di sini seperti itu. Dan di sini saya akan urutkan jalur dari stekernya teman-teman, dari colokannya di sini. Dan di sini dari colokannya pertama kali yaitu ini untuk kulkas LG ya teman-teman ya, mungkin untuk semua kulkas sama ya. Jadi dari listrik yaitu menuju ke termostat ya teman. Di sini sudah saya gambarkan termostat ya. Jadi dari listriknya menuju ke termostat. Setelah termostat menuju ke timer yang paling tengah ya teman-teman ya. Jadi kakinya yang paling tengah di sini. Masalah yang sebelah sini ini defrost teman-teman ya. Ini untuk timer 13. Apabila timer 14 defrostnya ada di sini ya teman-teman. Kompresornya ada di sini seperti itu. Jadi dibalik aja seperti itu. Jadi cara kerjanya termostat ini teman ya, termostat ini untuk pengaturan dingin ruangan paling bawah ya, pintu yang paling bawah. Apabila termostat mati, jadi seluruh komponen yang ada di dalam kulkas semuanya mati ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi apabila dingin sudah cukup, maka semua komponen yang ada di dalam kulkas semuanya mati ya, mulai heater ya tidak hidup, semuanya mati. Pokoknya kipas mati, kompresor mati ya. Yang hidup hanya lampu ya teman-teman. Lampu belum saya gambarkan ya. Kalau lampu nanti langsung lampu berhubungan main sama plus langsung ya teman-teman, tidak melewati kompresor atau melewati termostat dan timer. Jadi untuk lampunya langsung dari powernya seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini tadi sudah saya jelaskan sampai ke timer ya teman-teman, dari ke listriknya ini menuju termostat. Setelah termostat nanti menuju ke timer yang paling tengah di sini ya, kaki yang paling tengah. Ini sebetulnya ada 4 kabel yang ada di timer, cuman defrostnya belum saya pasang, maka hanya 3 kabel yang terpasang di timer ya teman-teman. Defrost yang di sini nanti jalur defrost saya gambarkan lagi nanti untuk selanjutnya, supaya teman-teman yang masih bermula semuanya tidak kebingungan cara pemasangannya ya teman-temannya seperti ini. Jadi untuk pemasangan defrost, apabila kabel misalnya sudah dimakan tikus atau diputus atau misalnya sudah kehilangan jejak ya, maksudnya kehilangan jalur kabelnya, tidak tahu ya, seperti ini cara pemasangan ulangnya ya, kita rakit ulang seperti ini caranya. Dari timer langsung keluar dari timer, yaitu langsung menuju kompresor ya teman-teman ya, kompresor dari menuju ke PTC nya. Jadi yang overloadnya sudah menuju ke main, jadi PTC nya menuju ke timer ya. Terus dari kompresor langsung menuju ke kipas seperti itu ya. Masalahnya kipas sama kompresor itu berhubungan ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini satu jodoh ini, apabila ini mati ini ikut mati, apabila kompresor hidup kipas juga ikut hidup, seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Oke teman-teman, langsung saya lanjutkan ke jalur heaternya ya teman-teman, saya gambar lagi. Oke teman, sekarang sudah saya lanjutkan untuk penggambaran heaternya ya. Saya taruh di atas heaternya, dan di sini sudah cukup lengkap untuk jalur kulkas
2 pintu ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman permula, mudah-mudahan dengan gambar ini bisa memahami dan bisa mempelajari sendiri ya nanti di rumah ya. Atau misalnya kurang jelas bisa langsung tanya ke WA saya atau langsung komentar di bawah ya, di kolom komentar di bawah. Dan di sini sudah tadi jalur kompresor sudah saya jelaskan. Yang sebelum saya jelaskan tadi jalur headernya teman-teman. Dan di sini tadi yang jalur satu yang belum saya jelaskan tadi, dan di sini yang di sini kompresor ya teman-teman ya. Jadi kompresor sama header ini nyalanya bergantian teman-teman ya. Fungsinya apa header ini? Nanti apabila terjadi penggumpalan di dalam evaporator, maka header akan mencairkan batu es yang di dalam evaporator ya teman-teman ya. Tujuannya kipas ini bisa bekerja dengan baik, bisa menyebarkan salju es seperti itu ya teman-teman. Dan di sini dari timer menuju ke defrost ya teman-teman ya, menuju ke defrost dulu. Terus setelah defrost dia akan menuju ke fuse. Dan saya akan jelaskan dulu cara kerjanya defrost ini ya teman-teman. Apabila defrost ini sudah mendapatkan dingin, maka defrost ini akan menyambungkan jalur header ya teman-teman. Walaupun ini sudah disambungkan, header tetap belum bisa hidup karena belum diatur dengan timer seperti itu, karena kompresor masih bekerja. Apabila nanti kompresor sudah dimatikan dengan timer, maka timer akan menghidupkan defrost di sini ya. Defrost di sini akan menghidupkan header yang ada di sini. Apabila nanti hasil dinginnya di dalam evaporator sudah habis ya teman-teman, sudah mencair semua, maka defrost akan memutus otomatis. Supaya apa diputus? Supaya tidak membakar bodi kulkas seperti itu ya. Dan di sini ada fuse. Kenapa sudah ada defrost masih ada fuse? Nanti apabila terjadi konsletnya defrost di sini, dan defrost ini kalau kebakar teman-teman bisa konslet ya. Kalau konslet pasti dia tidak bisa memutus jalur ya teman-teman. Maka nanti yang memutus yang kedua kalinya yaitu fuse di sini akan memutus jalur seperti itu ya teman-teman. Apabila ini tidak ada yang memutus salah satu, semuanya nyambung. Kalau fuse pasti putus ya teman, nggak mungkin dia menyambung. Apabila tidak ada fuse-nya ya teman, apabila teman-teman mau memasang harus ada fuse-nya ya teman-teman. Takutnya apa, nanti kulkasnya, bodi kulkas bisa kebakar seperti itu ya teman-teman ya. Jadi fuse adalah untuk anti kebakar di bodinya ya, seperti itu ya. Fuse sama defrost cara kerjanya yaitu hampir sama. Dan di sini setelah dari timer ya teman-teman, langsung seperti biasa menuju ke ground. Dan sampai di sini dulu teman-teman untuk penjelasan timer. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang masih permula paham ya untuk jalur kulkas 2 pintu. Dan apabila nanti kurang paham bisa tanya di komen ya teman-teman, bisa komen. Dan di sini belum saya jelaskan tadi jalur lampunya ya teman-teman. Kalau jalur lampu langsung dari power semuanya ya teman ya, jalur lampu di sini. Jadi langsung dari main plusnya di sini. Jadi langsung dari power untuk jalur lampu seperti ini. Dan terima kasih yang sudah menonton channel Warna Samarinda. Semoga video ini bermanfaat. Apabila Anda suka jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng ya, supaya tidak tertinggalan dan video terbaru saya. Jangan bosan-bosan mampir ke channel Warna Samarinda. Dan cukup sekian dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.